Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bismillah, Ustadz izin menyampaikan pertanyaan. Salah satu teman kami yang kondisinya beliau alami adalah jika seorang suami sering melakukan KDRT, Ustadz, terhadap istri, tidak menafkahi istri, dan sejak awal pernikahan sang suami juga tidak sholat dan menganggap bahwa masuk surga cukup dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Suami tidak menafkahi istri dengan alasan dahulu ibu dari laki-laki ini tidak mengizinkan anaknya menikahi wanita yang saat ini menjadi istrinya, sehingga laki-laki ini berjanji bahwa jika diizinkan menikahi wanita tersebut, maka ia akan serahkan semuanya 100% uang gajinya ke sang ibu. Janji suami ini diketahui oleh istri sejak sebelum pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata rumah tangga itu enggak cukup hanya dengan makan cinta. Sang suami sudah beberapa tahun ini jadi pengangguran. Istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian karena kekecewaan suami pada adik istri, yaitu iparnya, sang suami memutus semua akses dan hubungan istri dengan keluarga istri, termasuk dengan ibu kandung istri. Suami melarang istri untuk bertemu, berkomunikasi dalam bentuk apapun, melarang untuk memberi uang baik langsung maupun dengan perantara. Padahal uang tersebut adalah hasil kerja dari istri. Pertanyaannya, 1. Mana yang lebih utama bagi sang istri, mengajukan gugatan cerai atau bertahan dalam pernikahan demi anak, Ustaz? Dan yang kedua, apakah berdosa jika istri secara sembunyi-sembunyi menghubungi atau memberi uang kepada ibu kandungnya, mengingat bahwa sang ibu sudah tua dan fisiknya lemah? Demikian pertanyaan, Ustaz. Bismillah. Bagaimana menurut bapak-bapak? Dilanjutkan apa berpisah? Loh, bapak-bapaknya ngomong pisah. Yang pertama, hendaklah orang itu berhati-hati memilih pasangan hidup. Kenapa dia menikahin laki-laki yang nggak sholat? Sejak awal udah tahu nggak sholat. Apa yang menjadi daya tarik seorang wanita menikahi lelaki yang tidak sholat? Yang pertama dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kalau ingin rumah tangganya dilanjutkan, maka perlu ada mediasi untuk menyadarkan suami dengan tugas-tugas dia sebagai seorang muslim dan tugas dia sebagai seorang suami dan ayah. Kalau bicara nafkah, boleh jadi istri menghalalkan untuk dikasih nafkah, boleh jadi, nggak ada masalah. Ketika sang istri menghalalkan untuk suami tidak memberikan nafkah kepada dia, artinya itu sesuatu yang ya kembali kepada kesepakatan. Padahal kita tahu itu kewajiban. Tapi ketika suami sudah ngomong dari awal, anak kemungkinan nggak bisa ngasih nafkah karena anak harus secara hukum agama yang wajib adalah memberikan nafkah kepada istri terlebih dahulu daripada orang tua. Tapi kalau sang istri menggugurkan haknya, maka nggak ada masalah ketika sang istri menerima hal tersebut. Tapi kalau bicara dia urusan ibadahnya, dia nggak sholat ya, kemudian ditambah lagi dia menghalangi istri berbakti kepada orang tua, rahimnya terputuskan dengan suami yang seperti disebutkan, maka perceraian boleh jadi solusi yang lebih tepat, kecuali suami bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena suami memiliki penyimpangan dalam sisi akidah ya, di mana dia termasuk murjiah di sini. Kalau dia katakan yang penting dia syahadatain, dia nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah yang lainnya, ini akan berdampak buruk kepada anak-anak. Kalau dikatakan mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, boleh jadi mempertahankan rumah tangga bukan maslahat buat anak-anak. Sebagian orang berpikir perceraian itu akan berdampak buruk kepada kehidupan anak-anak. Iya, tatkala perceraiannya tidak mengikuti syariat, maka boleh jadi akan berakibat yang tidak baik buat anak-anak kita. Namun apabila perceraiannya mengikuti arahan Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kalau mau dilanjutkan rumah tangganya dengan cara yang baik, kalau enggak ya berpisah dengan cara yang lebih baik gitu loh. Ya udah nggak usah dilanjutkan rumah tangga.
Tapi jangan sampai memutuskan hubungan anak sama orang tuanya. Yang terputus hanya hubungan suami istri. Kalau pertanyaan kedua, apakah boleh menghubungin orang tua secara sembunyi-sembunyi? Boleh aja. Suami salah dalam kondisi dia menyuruh istrinya atau melarang istrinya berhubungan dalam bentuk apapun. Kadang-kala ada suami yang mengatakan, enggak, engkau kalau berkunjung janganlah. Ada suami yang tahu kalau istriku berkunjung ke orang tuanya, rusak dia, Ustaz. Dia akan dipengaruhi oleh orang tuanya, oleh kerabatnya ya. Nanti sampai rumah dia akan membangkang umpamanya. Di sini sang suami melarang istrinya demi maslahat yang lebih besar. Nggak ada masalah, tapi mungkin bisa silaturahim dengan yang lain, by phone ya, kirim hadiah, masih bisa. Tapi kalau tadi suami melarang dalam bentuk apapun menghubungin keluarganya, maka ini termasuk ya suami yang zalim dalam kondisi seperti ini. Dan boleh jadi tadi mengajukan khulu akan lebih utama. Tapi kalau memang khawatir dengan anak-anak, tolong ada mediasi terlebih dahulu. Artinya ada usaha memperbaiki suami. Kalau suami tetap enggak, saya berkeyakinan yang penting saya syahadat, saya enggak sholat, enggak apa-apa, ini berbahaya sekali dan rasa mengajukan perceraian lebih baik. Wallahu a'lam.